Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bidul mukti dengan memperpanjang sekian asasratu sulusi dan memperpanjang juga dengan sisi di dalam masjid. Ini yang diitikafi dengan itikaf. Karena masjid maka sesungguhnya masjid itu buyutullahi rumahnya Allah. Wa ahadul biqa'i dan paling banyak tempat ilahi bagi Allah. Maka qala alaihi salatu wassalam, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid terhadap masjid itu baitul kulli taqiyyin, rumah setiap orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum, ketika kalian melihat rajulan terhadap lelaki yang terbiasa masa jeda di masjid, fashhadu maka saksikanlah lalu bagi rajul diimani dengan keimanan." Berkala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, "Inama ya'muru," hanya saja kalian melihat meramaikan masjid Allah terhadap masjidnya Allah, Masajidallahi, masjidnya Allah, siapa man orang amana yang beriman billahi dengan Allah, wa yaumil akhir dan di hari akhir, wa atahu alaihi salamu dan menghitung siapa Nabi terhadap Rasul bisa berarti di dalam 7 golongan alladzi yudhilluhum yang menaungi siapa Allah bidil arfi dengan namanya Allah. Yauma di hari la dilla tidak ada naungan illa dulu kecuali namanya Allah. Faqala maka Nabi bersabda, warajula dan lelaki, warajulun dan lelaki, qalbuhu yang artinya rajul, mu'allakun yang bergantung bil masjid dengan masjid, idza kharaja ketika keluar minhu dari masjid, hatta ya'udu sehingga kembali hatta ya'uda sehingga kembali ilaihi kepada masjid. Walakin dan akan tetapi alaika atasmu halal julusi di saat duduk fihi di dalam masjid, bil adabi dengan adab, wal ihtirami dan memuliakan, wal imsaki dan menahan, anil huduril kalami dari berlebih-lebihannya ucapan, fadlan lebih-lebih, anil mahduri minhu dari ucapan yang dilarang, wal haramu dan haram, wal harami dan haram. Wa in bada maka jika nampak laka bagimu apa tahaddutu omongan bisya'in dengan sesuatu min umuri dunia dari perkara dunia, beras maka keluarlah ila kharijil masjid dari luar masjid. Wala tastagil dan jangan kamu menyibukkan di masjid di dalam masjid ila bil ibadati kecuali dengan beribadah fakat saja. Bi'anahu karena sesungguhnya masjid itu lamnya benar tidak dibangun ila liya'budallahi kecuali beribadah kepada Allah fihi di dalam masjid, illa liya'budallaha kecuali untuk beribadah kepada Allah fihi di dalam masjid. Qala Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, fi buyutin di dalam rumahnya Allah, alina mengizini siapa Allah hantul fa'a untuk diangkat, wa yudhkara dan disebut dia di dalam rumahnya Allah apa ismu namanya Allah. Ila qauli kepada sabdanya kepada firman-Nya Allah Ta'ala, Wallahu adabun Allah itu yarzuqu memberi rizki terhadap man yasha'u yang dikehendaki diberi hisabin dengan tanpa hisab. Barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah telah bersama-sama kita baca sebuah zikir yang agung, yakni Rotibul Haddad. Kula jenengan iki kudu mantep nggih. Rotib menika sing nyusun wali kutub, pemimpin para
wali. Bahkan pemegang makam wali kutub memegang makam mimpin wali paling panjang 30 tahun lebih. Al-Imam Ghazali sing luar biasa disebut Sayyidul Musallifin, pemimpin pakar daripada ngarang kitab. Dikatakan tabibul qulub, dokter spesialis masalah hati. Itu siapa? Imam Ghazali. Diriwayatkan memimpin dadi wali atau menempati makom kutub cuman 4 hari, petang dino. Tapi kalau Imam Haddad 36 tahun. Suwino betul. Berarti memimpin wali apa tuh Pak Enten? Buat orang apa tahu ya. Dan beliau yang menyusun daripada Ratibul Haddad. Oleh karena daripada itu kita ini harus mantep pol. Ada semuanya dalam Ratibul Haddad. Dengan nanti mireng boten amaliyah jenenge jal-jalut. Nanti mireng nih, sapa sing tau dukun iki. Jal-jalut. Nanti mireng nih. Nanti mireng. Terang ngertos sama. Mosok orang tau krungu tok lho. Jal-jalutiyah. Itu amalan yang luar biasa itu. Orang-orang khusus itu. Tapi ternyata ada seorang soleh disebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas itu wis kasah jal-jalutiyah tes. Mantepo karo Ratibul Haddad, ada semuanya. Mantep kamu dengan wirdul latif. Oleh karena daripada itu ini bukan wirid yang biasa, wirid yang luar biasa. Jangankan orang Islam, orang kafir aja ya takid punya kemantepan dengan Ratibul Haddad. Tidak disusun ini Ratib Haddad kecuali sebagai upaya membentengi ketika banyak tersebarnya aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bentengnya ya ini Ratibul Haddad ini. Dan disebutkan fadilah yang terkecil insyaallah husnul khatimah. Amin Allahumma. Kita kecil tapi husnul khatimah wis pol niki saja niku. Wis mugi-mugi mawon kula jenengan termasuk saged istiqomah hadir majelis Ratibul Haddad malam Selasa menika. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi dibahas sedikit tentang masalah masjid. Kula jenengan iki la iso nek jero masjid itu bitulil muksi, suwene meneng. Wa kasratil julus, dan banyaknya duduk fil masjid, di dalam masjid biniatil i'tikaf, niatnya i'tikaf. Memang karakternya tiang mukmin lek wis nek masjid kaya iwak nek jero banyu, anteng. Karakter sinten? Tiang mukmin. Tapi lek wong munafik nek jero masjid kaya iwak diculne nek dhuwure lemah, globak-globak ngoten. Iki sampean ngaji kas globak-globak ngoten. Sikile dislonjor ni rono rapena, sendek ni rapena. Kira oke, ngantuk teko terus nih oke. Tapi majelis bubar ngantuk hilang apa teko. Loh, berarti kira-kira awake iki mukmin apa rada ra patek mukmin to. Nih lihat ini. Orang mukmin itu kalau udah di majelis tempat ilmu, rumahnya Allah, tempat zikir, tempat ibadah, tenang luar biasa. Seperti ikan pada air, pada tempatnya. Tidak berpikir kemana-mana. Orang mengincengi jam, kapan jam 10 misalnya pun. Dia akan tenang sudah. Engko ya engko, sing nang omah ya nang omah.
Harusnya seperti itu. Kenapa? Ini kita bicara masjid. Fa innal masajid buyutullah. Masjid niku rumahnya Allah wahabul bika ilaih. Sing paling bumi sing paling disning Gusti Allah niku rupane napa? Masjid. Nggih. Sing paling disenengi niku masjid. Makane setan niku nanti ndonga nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Setan ndonga karo Gusti Allah, padahal setan makhluk sing disenengi napa dilaknat. Setan makhluk sing dilaknat, ternyata nyuwun karo Allah dikabuli. Berarti lek kula sampean wong sing mukmin, sing Islam, berusaha taat karo Allah niku insyaallah cara ndonga luweh dikabul nih. Setan aja yang terlaknat nyuwun kepada Allah dikabulkan. Disebutkan dalam satu riwayat Al-Imam Abu Umamah, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad mengatakan inna iblis lamma nazal ilal ard, ya, ketika iblis mudun yang dunya, qal ya Rabb, iblis mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, anzaltani ilal ardi wa ja'altani rajiman, wahai Allah, engkau telah mengusir aku, menurunkan aku kepada dunia, dan engkau jadikan aku di dunia sebagai orang yang terlaknat. Faj'alli baitan, maka kula njaluk omah ya Rabb. Iblis njaluk apa? Njaluk omah. Niki kira-kira kalau Allah dikabulin apa mboten niki? Dikabulin apa mboten? Dikabulkan sama Allah. Ya. Rabbi angdirni, dalam satu riwayat iblis mengatakan, ya Allah, kula pun jenengan pejahi sak menika, rodok sampean tunda rumin. Sampean rodok akhir nih rumin. Kenapa? Saya akan cari teman sebanyak-banyaknya masuk neraka panjenengan. Apa kata Allah? Innaka minal mungdarin. Kamu termasuk orang yang ditunda, dicabut nyawanya kalian semuanya. Makanya iblis mati ini benjing yang mulia mah. Mergo permintaan donga kalih Gusti Allah itu dongane iblis dipun kabulaken. Niki iblis donga dikabuli. Apa meneh kula jenengan? Apalagi kita dalam posisi seperti ini di majelis, yang yakin akan hadir dalam majelis seperti ini banyak daripada malaikatnya Allah. Iblis mengatakan, kula nyuwun omah ya Rabb. Maka apa jawab daripada Allah? Qal, ya, maka dikatakan al-hamam. Omahmu kuwi jeding. Ngerti jeding mboten? Berarti nek jeding aja suwi. Kuwi omahe sapa? Wis ditonyo oleh iblis piye? Omahku suwi mendoro. Jangan lama-lama di kamar mandi. Maka kadang-kadang nggih jeding entek 20 juta, nggih salatan 5.000 saumu. Ya, kalau bisa tempat sholat disetting sebaik mungkin. Tapi kalau kamar mandi jangan, kamar mandi kayak gede ombo, dua hiasan, dua kayak taman kecil. Terus karep arepe ngopi nek jero kono piye? Jangan sudah. Ini rumahnya iblis ini. Sehingga hati-hati kalau Anda berlama-lama di situ, nanti kena ilmunya dia nanti. Kal ij'ali majlisan. Wis njaluk omah, marangno ya pengen majlisan lho iblis. Ora sampean tok sing pengen teko majelis. Iblis juga pengen majelis. Kula njaluk tempat majelis ya Allah. Maka apa kata Allah? Kata Allah, al-aswaq wa majami'ut turuq, majlismu nek nggon jero pasar. Niki sebelum lagi wis nyampe pasar sapa iki ya. Ya, saya. Niki simple niki nggih.
al-aswaq pasar, wa majami'ut turuq nggon perkumpulan nggon dalan-dalan niku, nek pinggir-pinggir dalan niku. Kemudian ij'ali ta'am, ya Allah kula njaluk daharan, wis njaluk omah ya pengen majlisan, nek majlis ya njaluk panganan, berarti malaikatan ra gelem gitu iki. Pengene yo majlis yo mangan barang. Faqal, maka dikatakan ta'amuka malam yudkar ismullah alaih, pangananmu pokok anek wong mangan ora muni bismillah. Anek wong mangan ora menyebut nama Allah. Sakek luwene diwai sekol langsung sikat ngoten nggih. Lali ora muni bismillah. Lek lali segera ucapkan bismillah awalahu wa akhirahu. Dalam riwayat niku iblis mutah-mutah. Aku pengen delok iblis mutah-mutah. Akhirnya awal ramangan ora muni bismillah. Lagi ora tengah bismillah awal kapokno. Niku iblis napa? Mutah-mutah. Ya. Jadi lalu makanan tidak disebut nama Allah. Nah, niku makanannya iblis. Ij'ali syarab, kula njaluk omben. Ya bar mangan mosok mangan tok orang ombe. Wae roti tok ora wae aku wae. Nah, ini ya nesu niki. Nah, maka kata Allah, kal kullu muskir. Ombenmu ya pokoke sing rada gawe hai niku lho nggih. Rada gampang gliyeng niku lho. Jare wong banyu mendu, jare lho nggih. Banyu mendu jare. Qal ij'alni muazzinan. Aku njaluk sing tukang azan, sing tukang ajak-ajak. Qal al-mazamir. Ya, ini seruling-seruling. Jadi gendang-gendang seruling yang mengiringi lagu-lagu untuk lalai kepada Allah. Beda seruling yang mengiringi qasidah daripada para salaf. Qad ij'ali Qur'anan, kula njaluk Qur'an. Jadi njaluk Qur'an, yang njaluk ngombe, njaluk majelis. Itu cara Qur'an kena diwocen-wocen nggih. Jadi majelis yang buka Qur'an niku. Maka dikatakan gal asyair. Jadi Qur'ane sampean syair. Artinya apa? Nyanyian-nyanyian yang buat kita lalai kepada Allah. Qad ij'ali kitab, kula njaluk ya tulisan barang tertulis. Maka dikatakan kal al-washmu, maaf, katanya niki tulisan atau kitabnya iblis al-washmu, tato nyun sewu niki. Tato ini termasuk niku nggih. Qad ij'ali hadis, aku yang njaluk pengen hadis, yo duwe Quran, yo duwe kitab, yo duwe hadis. Quran hadis berarti iblis nggih. Komplit nggih. Sampaian sumber hukum yo Quran yo hadis. Sing babar nih sini Quran hadis iku jenenge kitab fikih, tasawuf, tafsir, syarah hadis, fikih, nahwu, sharaf dan yang sebagainya. Quran iblis yang minta hadis. Apa hadisnya? Al-kizbu, ngapusi. Sebagai wong ngapusi termasuk warawaan iblis ngono nggih. Riwayat saking iblis. Ini berarti hadisnya iblis seperti itu. Ya. Rawaan Nabi Jahal, ini berarti termasuk hadisnya iblis niku. Qal ij'al masayid. Nah, yang terakhir kula nggih njaluk perangkap. Njaluk jaring. Gen wong iso kenek tak jaring, tak jak majlisan nek mahku. Ya tak bukane Quran, ya tak bukane kitab, ya tak bukane hadis. Apa jaringnya? An-nisa, perempuan. Wis paham boten iki Allah. Wis enek kitabe dibuka, hadise dibuka, Qur'ane dibuka, jaringe wong wedok. Kira-kira kena ora kira-kira? Sampeyan kejaring ora kira-kira? Insyaallah mboten aman sampeyan. Amin Allahumma. Dah. Jadi yang jelas iblis mawon njaluk niku dipun turuti kalian Allah. Apalagi Anda seorang yang mukmin, yang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita tahu
Jadi dikatakan hendaknya kamu berpanjang ya, berlama di dalam rumahnya Allah yang betah. Karena masjid rumahnya Allah dan tempat yang paling Allah sukai. Ya, makanya Nabi menjelaskan al-masjid baitu kulli taqiyyin. Tempat-tempat sujud atau masjid menjadi rumah setiap orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya idza ra'aitumur rajul ya'tad al-masajida fasyhadu lahu bil iman. Kalau ada orang gemar masuk masjid, saksikan kata Nabi kalau dia adalah orang-orang yang mukmin. Ya, mungkin sekarang kalau di masjid memang di zaman Nabi adalah tempat di mana membahas Al-Qur'an, membahas hadis, membahas hukum-hukum agama, terjadi praktek-praktek ibadah dan yang lain sebagainya. Taruh kalau seandainya walaupun mungkin hari ini kita duduk tidak di dalam masjid, tapi yang kita lakukan insya Allah tidak jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kita tidak duduk kecuali apa? Zikir. Kita tidak duduk kecuali tadi doa kepada orang tua yang telah meninggal. Kira-kira seneng napa boten mayit iku? Seneng napa boten? Pasti kalau Anda jadi mayit, donga ya Allah, muga-muga anakku mau salat terus. Amin Allahumma. Supaya doakan sama orang tuanya. Kenapa? Karena mereka menunggu-nunggu. Yang tadi dakwah talhagu min ibnihi au akhihi au sadiqih. Seorang mayit di dalam kuburannya selalu menunggu doa yang dilemparkan daripada saudaranya, anak lakinya, keluarganya, kerabatnya, saudara kandungnya. Denten-enteni alhamdulillah tadi barusan bersama-sama. Kula sampean lungguh bareng dongakne kabeh kena, guru kula sampean katut, orang tua kita katut, pejuang-pejuang Islam, kemerdekaan Agustus katut semuanya. Alhamdulillah. Wakeh sing dikatutne entuk pira kengko? Kabeh entuk sempurna. Amin Allahumma. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari sini masyaallah. Nah, alhamdulillah nggih. Semoga-moga ya majelis-majelis seperti ini senantiasa akan diramaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikirimkan kepada kita orang-orang yang peduli insyaallah. Orang-orang yang akan mengkorbankan waktunya, tenaganya, harta bendanya semuanya untuk mendukung terselenggara daripada acara pada malam hari ini. Amin Allahumma. Niki ada satu pesan saking Nabi Muhammad SAW. Jenengan lek sedekah. Lek napa? Sedekah wong pengen terkumpul mupeng nggih. Sak pira-pirane terserah. Lek pas nggawa ora kegawa nggih mboten sah isin digeser. Ngoten nggih. Lek sedekah Nabi pesen. Ya, apa dalam pesennya? Dan itu akan ngefek untuk Allah akan memberkahi dan akan menjadikan baik kepada keluarga kita dan harta kita. Amin Allahumma. Jadi sedekah itu ada manfaat untuk membuat menjadi lebih baik kepada keluarga kita. Ya berarti anak-anak kita, cucu-cucu kita insyaallah. Amin Allahumma. Apa kata Nabi? Ma ahsana rajulun ma ahsan abdun as-sadaqah. Tidak berbuat baik, tidak memperbaiki seorang hamba kepada sedekahnya illa kecuali ahsanallah al-khilafata ala tarikatih. Allah akan memperbaiki juga kepada keluarga-keluarganya harta-hartanya yang dia tinggalkan. Amin Allahumma. Jadi kalau Anda memperbaiki sedekah, anak itu sama ditoto bagi Allah. Harta kita ditoto kalau Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi Muhammad SAW. Jadi niatkan walaupun 1000, 2000, walau 500. Enggak ada masalah. Sayyidatuna Aisyah ada tamu datang kepada beliau. Iya. Adanya kurma 3 butir, ya dikasihkan seadanya. Cara sampean, wah, mosok mek telung 3 butir, enggak apa-apa, adanya itu kok. Padahal tamunya itu 3 orang. Sing siji ibu, sing loro bocah cilik. Diwehi kurma 3, berarti stok-stok niki nggih. Nek cah cilik wae siji gak apa-apa, ibuke niku lho. Ki sitok iki nyelilit tok. Timbang nyelilit ora usah pisah ngono misalnya.
Jangan. Nabi mengatakan, walau bisa tamroh, walaupun sedekah separuh kurma nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali. Oleh karena daripada itu yang penting kita punya niat. Ya, yang penting kita punya niat. Yang jelas anna shadaqata tasuddu sab'ina baban minasyarri wal bala. Sesungguhnya sedekah seberapapun insya Allah akan menutup dengan kuat 70 daripada bala. Amin Allahumma. Balai mandek cekrek niku mengke. Arepe dikemek nih penyakit niki musim adem kadang-kadang ya. Kadang-kadang adem iki kena apa? Jebres-jebres kowe kena iki. Insyaallah saudara langsung mandek cekrek. Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi dikatakan Masya Allah masjid sebagai rumahnya Allah. Yang meramaikan tidak lain adalah orang-orang yang mu'min. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang-orang yang selalu meramaikan kegiatan masjid tidak lain dia adalah orang-orang yang iman dengan Allah dan hari akhir. Bahkan Nabi mengatakan dia termasuk salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari tidak ada naungan kecuali arasy-Nya Allah. Padahal matahari dekat saat itu dengan manusia. Sampai dikatakan riwayat apa? Keringat bercucuran dengan derasnya. Sampai keringat itu menutupi daripada lututnya, nutupi daripada pusarnya, naik ke atas kepada dada, naik ke atas kepada lehernya, hingga nutupi hidung, gak bisa bernafas. Namun bagi orang yang dapat naungan arasy-Nya Allah, sedikit pun tidak merasakan panas. Amin Allahumma. Sedikit pun gak akan merasakan panas. Siapa? Di antaranya lelaki yang hatinya tertambat dan terikat dengan urusan keramaian masjid. Iya, tertambat dan terikat dengan keramaian masjid. Tapi jangan salah makna, ken rame di wifi. Nek jero buka kitab kok buka kitab lho, kok klishehnya syekh lho iki. Apa enek lho iki? Ilmu dhahiran wa batinan enek lho niku. Ilmu panganan, ilmu wis. Jadi kalau pengen rame jangan sekedar rame tapi dengan ibadah, rame dengan kegiatan yang baik. Mungkin yang termasuk ngurusi majelis ngeten iki termasuk orang akan mendapatkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niki mengke setengah sedoso langkung gede kita maos maulid. Niki zaman akhir, zaman banyak fitnah. Ya Allah, kita ini kepengin ati gen panggah sambung karo Kanjeng Nabi. Niki maca maulid gede ngoten nggih. Ketika baca maulid insyaallah yakin ruhnya Kanjeng Nabi rawuh. Para malaikat rawuh. Ruhnya orang-orang soleh rawuh. Imam Haddad, wali kutub rawuh, banyak yang datang insyaallah. Maka tempat yang mustajab niku kesempatan kula jenengan mengungkapkan seluruh hajat-hajat kita, mengungkapkan seluruh kelah kesuh daripada kehidupan kita, sakit kita, sumpeknya kita, masalah kita. Semoga tidak beranjak, tidak mengangkatkan kaki daripada majlis yang penuh dengan berkah ini. Ada ilmunya, ada zikirnya, ada tahlilnya, ada maulid nabinya. Semoga seluruh masalah kita akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi lebih padang, lebih napa menika hilang sumpeknya, masalah-masalah akan dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kenapa kita kepingin mengikat hati supaya ada selalu cinta sama Nabi? Karena memang cinta kalih Kanjeng Nabi menika diperintahkan Allah wajib. Sebenarnya kita bahas maulid niku
hanya ingin nampakkan sedikit dari sifat mulianya Nabi. Masih banyak sifat mulia kanjeng Nabi ini kuwadah. Sampai Al-Imam Qurtubi menika dawuh lam yadhar lana tamamu husnih. Kalau kita berbicara kesempurnaan Nabi, tidak nampak semuanya kepada kita. Allah tidak tampakkan semuanya. Li'annahu law dhahar lana tamamu husnih. Kenapa? Kalau seandainya Allah tampakkan kepada kita kesempurnaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam ataqat a'yununa an biru'yatih, maka mata ini enggak akan mampu untuk mandeng wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sengaja ora diketokne kabeh. Lek ketok kabeh gak kuat. Lek ketok kabeh mboten kuat. Coba nyuwun sewu misale jenengan iki berpapasan karo lawan jenis. Sing wedok ketemu lanang, lanang ketemu wedok. Sing lanang ketemu wedok, wayu niki mandeng-mandengan wani mboten kira-kira. Sama ndang ceblok atau napa bakal mancep mentel. Isin karepe dhewe ngoten biasane niki. Gak berani. Niki masih seberapa ini? Ini bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi masya Allah nggih. Karena ngeten nggih. Semuanya itu kalau untuk Nabi dibuat sempurna dan paling sempurna. Kenapa? Coba kula angen-angen. Kula jenengan iki riyen boten jaluk. Inggih boten keluarkan biaya, tapi diwehi tanpa permintaan, tanpa keluarkan biaya. Apa itu? Kula sampean ditakdir dadi umate Kanjeng Nabi. Berarti diwehi Nabi sing paling afdol. Diwehi agama sing paling afdol. Diwehi kitab sing paling afdol. Makanya Allah matur wonten Al-Qur'an laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Islam itu sempurna pol. Jelas iki nggih? Wis sempurna pol. Kitabnya yang paling membahas dengan lengkap. Sehingga Al-Quran ini bisa diterima mulai zaman Nabi sampai yaumil kiamah. Jangan sampai Anda suudzon kali Al-Quran. Wah, Quran wis bahasa saniki napa relevan jere ngoten. Jere Quran wis gak iso bahas keadaan zaman ini. Jangan ngawur itu. Al-Quran ini sempurna lah. Dari kitab-kitab Allah yang paling sempurna siapa? Al-Quran. Injil disempurnakan, Taurat disempurnakan, Zabur disempurnakan. Ya, suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi ini disempurnakan. Semuanya dengan apa? Al-Quran. Kenapa demikian? Semuanya dibuat sempurna. Kalau Al-Qur'annya sempurna, agamanya sempurna. Al-Qur'an hal yang besar, agamanya yang paling besar. Ya. Berarti sing gawa agama lebih besar. Lek enek napa nggih sapi ini bobote pinten? Pinten sapi Pak bobote? Saton nggih. Enek wong kuat ngangkat sapi. Iki kira-kira bobote sak ndure sapi sak ngisor sapi kira-kira. Wis segala kekuatannya pasti di atasnya dah. Kalau Al-Qur'an agama yang paling sempurna, yang membawa adalah sempurna, yang membawa pasti sempurna. Ini perhatikan. Ada sesuatu yang terkumpulkan dalam agama kita, 3 hal. Pertama, at-tam. Quran niku digawe sing paling sempurna. Allah dawuh ma faratna fil kitab min syai'. Ya, di dalam Quran itu sedikit pun tidak ada kecerobohan, semuanya terbahas tuntas.
kebutuhan hukum manusia semuanya terbahas apa? Tuntas. Apakah medisnya, apakah kehidupannya, solusi daripada masalahnya, bicara hatinya, cerita zaman dahulu, akhiratnya yang akan datang, semuanya tuntas. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran adalah mahfuz, wis sempurna dijogo. Apa buktinya? Allah katakan la ya'tihi al-batil min baini yadihi wala min khalfih. Tidak akan bisa ada tangan-tangan yang batil yang akan mengobok-ngobok apakah dari depan atau dari belakang. Gak bisa. Yang ketiga, al-khalid, Al-Quran yang sempurna, yang tidak bisa diobok-obok, tidak bisa dipalsu, tidak bisa ada orang yang bisa merubah. Maka dikatakan Al-Khalid, Al-Quran dibuat kekal. Kekal bagaimana? Allah katakan inna nahnu nazalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan itu adzikra, yakni Al-Quran, dan kami Allah yang akan menjaga keabsahannya, kesohehannya sampai yaumil qiyamah. Masya Allah. Quran sing sempurna, sing dijogo, sing khalid, ya langgeng sampai yaumil qiyamah. Berarti Quran ini terkumpul 3 hal yang sempurna. Maka daripada itu jelas, ketika Quran yang seperti itu, berarti Quran ini sangat bisa ditempatkan di berbagai tempat, di berbagai zaman, di berbagai keadaan, di berbagai masalah. Makanya Allah katakan fa in tanaza'u fi syai' faruddu ilallah war rasul. Lek kula sampeyan iki enek perdebatan permasalahan ndang dibalekne kepada Allah dan Rasul. Iki sampeyan iki nyambung apa ora nyambung tadi iki? Dijak omong ketok mau meneng iki piye iki? Fokus niki ya. Fokus iso ngadai mboten kira-kira iku. Alhamdulillah. Masya Allah. Tetes luar biasa ki Al-Quran ini. Al-Quran yang sempurna sing gawa manusia yang sempurna. Siapa? Nabi Muhammad. Bisa di berbagai keadaan, di berbagai tempat bisa Al-Quran ini solusi segala masalah. Iya, naba'u man qablakum wa hukmu ma bainakum wa man qala bihi shadaq wa man hakama bihi adal. Cerita zaman dulu ada, yang akan datang ada, menjadi hukum yang terjadi di antara kamu. Siapa orangnya berkata dasarnya Quran pasti benar. Ya, siapa orangnya mencari hidayah dengan Al-Quran pasti mendapatkan. Tapi kalau ada orang mencari petunjuk melalui selain Al-Quran, tidak akan dapat, malah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk taslim ketika udah hukum Quran berkata. Bukan ini radikal, bukan ini sebagainya. Nanti ketika kita masuk di yang kubur ditanya, wa ma kitabuk, apa kitab kamu, apa jamnya kita? Oh gogel loh. Kulo jenengan kadang-kadang Quran ini sempurna, cuman kulo sampean tidak memiliki kapasitas ilmu yang bisa membongkar kesempurnaan daripada Al-Quran. Lu kadah lho, Pak. Tiange golek-golek teng Taurat, teng Injil, golek surat-surat iki gak ketemu. Golek salah siji surat sing gak ada 7 huruf. Maka ternyata ketika ketemu pasukan Sayyidina Umar, disodorkan pertanyaan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun mengumpulkan sahabat, iki nek pertanyaan teko wong Kristen piye iki? Maka dijawab, itu ada dalam Al-Qur'an. Apa? Suratul Fatihah. Masuk Islam dia. Wis digolek teng pundi-pundi mboten panggih. Alhamdulillah Pak, estu niki nikmat. Kula sampeyan duwe jimat sing istimewa, Quran, Islam, punya nabi yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek ra diterangne kadang ora paham.
Padha wong tuwek duwe HP Android regane 10 juta. Sing ditekane aku arep telepon, sing penting iso ngetelepon ngono tok wis. Padahal nggih tuku sego kene, nggih tuku sego goreng yo kene, iki napa nggih? Nggih pesen hotel yo kene, nyeluk mobil niku yo iso. Tapi lek mergo ora roh critane gak diungkapne mek yo sing dipikir rek kena nggih telepon tok niku nggih. Demikian Al-Quran luar biasa, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang jelas Quran sing sempurna, sing gawa berarti luweh sempurna. Berarti sing gawa iki kali Allah disetting kabeh sempurna. Fisike sempurna, nasabe sempurna. Nggih, kedadian wajahnya semuanya sempurna, keturunan sempurna. Sampai dikatakan alhamdulillah kula niku dipilih saking pilihan. Ya, manusia niku sing utama antara Arab sama Ajam, sing utama tiyang Arab. Arab itu berarti anak cucu daripada Nabi Ismail. Ismail putra daripada Nabiullah Ibrahim. Ya, dan ketika Allah pilih orang Arab adalah bangsa yang paling utama dari selainnya, maka Allah masih menyeleksi lagi. Ya, dari putra Ismail yang utama adalah Kinanah. Kinanah yang paling utama putranya adalah Quraisy. Quraisy yang paling utama adalah Bani Hashim, dan Nabi adalah pilihannya daripada Bani Hashim. Sampai diungkapkan dalam satu persaksian, saya kata Jibril telah menyeleksi, ya, menyisir, delok keadaan manusia awal sampai akhir dunia tak sisir. Tidak ada orang yang lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Wis paling top Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Pun niki pada intinya ayo kita masukkan di hati kita cinta yang besar kepada Kanjeng Nabi, pengagungan yang tinggi kepada Kanjeng Nabi, sehingga kula jenengan supados layak nanti di akhirat tangan kita akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW, akan dituntun untuk diminumkan daripada telaga Kausar, akan dituntun untuk lolos daripada sirat mustaqim. Amin Allahumma. Ini berarti saat ini kita baca maulid supados tambah nyantol, ngoten nggih. Mengke ada mahalul qiyam, kita rasakan insyaallah Nabi rawuh, semuanya membayangkan saksiah bentuk daripada Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Nabi tidak akan pelit kepada siapapun yang membaca salat kepada aku, kecuali rohnya Nabi akan dikembalikan ke jasadnya Nabi dan akan menjawab salawat dan salam orang tersebut. Jadi insyaallah nanti kita baca salawat. Setelah itu kita juga ungkapkan doa-doa kita, kita ungkapkan hajat-hajat kita. Amin Allahumma amin. Ya, baca langsung wa batasab. Inna fatahna, terus apa ini pembukaan maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah kawil sultan. Alhamdulillah kawil sultan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف الخلق وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أجناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم كرسه واسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاشة فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب مريد إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما استلته بشرا كاملا يزيح الضلال من فوق علم ما قد رعته رفعة وشؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعاقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الموجود خلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتد الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكمال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وحين تربع وانوضح هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. القدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه وسلم. الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسموع ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضر بتوفيق إليه سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Assalamu
محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Alhamdulillah, satu nikmat yang besar insyaallah telah bersama-sama kita makhluk yang menyambut